Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Egy Muhammad Syaban. Hari ini kita akan membahas tentang materi fisika kelas 10. Materinya yaitu tentang usaha dan energi. Nah, sebenarnya di kelas 8 kita sudah belajar tentang usaha dan energi. Kita review saja apa itu usaha dan apa itu energi. Oke. Kita lihat dulu usaha oleh gaya konstan. Jadi usaha itu adalah energi yang dipindahkan dari atau ke benda. Jadi energi yang dipindahkan dari suatu benda ke benda lain. Nah, itu adalah usaha. Nah, secara matematis bahwa usaha itu merupakan hasil perkalian komponen gaya yang segaris dengan perpindahan dengan besar perpindahannya, seperti itu. Nah, itu usaha. Jadi kasusnya seperti ini: jika ada sebuah benda bermasa M ditarik oleh gaya ke kanan sehingga benda ini berpindah sejauh S. Nah, maka berapa usaha yang dilakukan oleh benda, usaha yang dilakukan oleh gaya terhadap benda maksudnya. Nah, jadi kita lihat dulu yang ini. Suatu benda bermasa M ditarik sejauh S, maka usahanya itu sebanding dengan besar gayanya dan sebanding juga dengan besar perpindahannya. Ingat ya, perpindahan. W itu usaha, satuannya Joule, F itu gaya, S itu perpindahan, satuannya meter. Nah, sekarang bagaimana jika F-nya membentuk sudut, membentuk sudut. Nah, ketika membentuk sudut, di semester 1 kita sudah belajar proyeksi vektor ya. Nah, ketika F-nya membentuk sudut, jadi di sini ada sudut. Nah, di sini sudut ya. Sekarang sudut theta, ya. Nah, sudut theta. Maka F yang ini diproyeksikan terhadap sumbu X karena benda bergerak pada sumbu X, Maka ketika diproyeksikan terhadap sumbu X, maka di sini Fx-nya yaitu F cos theta, F cos theta depan per samping per miring, samping per miring. F cos theta, sehingga usaha yang dilakukan oleh gaya ini terhadap benda yaitu W sama dengan Fs cos theta, Ini F vektor, S vektor. Karena F-nya membentuk sudut tadi F cos theta, Jadi Fs cos theta, Nah, tadi ini antara F dengan S itu sejajar kan ya? Kalau sejajar ini tidak membentuk sudut. Kalau tidak membentuk sudut berarti tetanya 0. Maka kalau cos theta kita masukkan tetanya 0, maka cos 0 itu adalah 1 ya. Cos 0 1. Maka W itu sama dengan Fs. Tapi ketika cos tetanya tegak lurus misalkan, jadi F-nya ke atas, atau contohnya ada di sini seperti ini, ya. Nah, ditarik oleh F ke sana, sehingga berpindah ke sini, berpindah ke sini. Misalkan ini M aksen, sama-sama saja ya. Ini benda yang sama, ini benda yang sama. Nah, kalau oleh si F, maka W si F itu berarti ini berpindahnya sejauh S ya. Ini ke sini S. Maka WF itu sama dengan F kali S, Tapi di sini juga ada yang disebut dengan, nah ini ke bawah, sudah belajar ya, massa yang dipengaruhi oleh gravitasi disebut gaya berat, W itu kan gaya kan ya, W itu gaya. Nah,
berapa usaha yang dilakukan oleh gravitasi terhadap benda yang bergerak sejauh s. Nah, maka ya dari sini ke sana ini membentuk sudut 90. Maka usaha itu W besar ya. Maka W berat gitu ya. W berat ya ini ya. Jadi ini W usaha, ini W berat ya, si W berat ini. Maka W yang dilakukan oleh gaya berat itu F-nya itu W gitu ya, kali S, tapi ini membentuk sudut, maka cos 90 deh. Nah, ini cos 90. Maka cos 90 itu berapa? 0. Maka W oleh berat itu adalah 0. Oke. Jadi, jika kita memberikan usaha pada suatu benda yang membentuk sudut antara gaya dan perpindahan yang membentuk sudut 90 derajat, maka usahanya dikatakan 0 ya, dikatakan 0 walaupun sudah bercucur keringat gitu ya. Bercucur keringat, bertumpah darah gitu ya. Tapi tetap usahanya dibilang 0 ya, karena tadi sudutnya membentuk 90 ya. Jadi ingat, jika F dan S membentuk sudut 90 berarti usahanya 0 ya. Kemudian jika tidak ada perpindahan, ingat perpindahan itu adalah posisi akhir dikurangi posisi awal ya. Misalkan ada orang ya. Nah, misalkan ada orang berjalan dari titik A berlari gitu ya, ke sini, diam lagi di titik A gitu ya. Dari titik A bergerak berputar kembali lagi ke titik A, berarti di sini tidak ada perpindahan, S-nya 0, maka usahanya 0. Kalau walaupun si orang ini sudah bercucur keringat, tapi tetap dikatakan usahanya 0 karena tidak ada perpindahan. Ya, bisa dipahami ya? Oke, itu adalah usaha. Nah, ini keterangannya ya. Nah, ini keterangannya sudah tadi dijelaskan. Nah, kemudian bagaimana kalau usaha banyak gaya gitu ya. Jadi ada suatu benda diberikan gaya yang beberapa gaya gitu. Beberapa gaya, tapi gayanya tidak konstan. Maka besarnya usaha itu adalah limit ya delta S mendekati 0 sigma F ya, S1 S sampai S2 F kali delta S atau integral dari F ds gitu ya. Nah, secara matematiknya seperti ini. Atau karena integral, nah integral itu bisa dicari langsung saja berapa luas yang diarsir gitu ya, di bawah kurvanya gitu ya. Jadi kalau ini kurvanya, ya. Nah, ini kurvanya, maka berapa usaha yang dilakukan oleh beberapa gaya tersebut, maka tinggal garis tarik aja garis ke sini, ke bawah dan ke bawah. Nah, ini hitung saja luasannya ini berapa. Nah, itu adalah usaha dari beberapa gaya ya. Oke, itu ya, itu usaha. Kemudian kita langsung ke energi. Nah, di kelas 8 kita sudah belajar apa itu energi. Mudah-mudahan masih ingat ya, apa itu energi. Energi itu adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Ya. Jadi usaha itu ada kalau kita memiliki energi. Ya. Nah, beberapa contoh energi yang akan kita bahas pada hari ini adalah yang pertama ada energi kinetik. Apa itu energi kinetik? Energi kinetik merupakan energi yang dimiliki oleh suatu benda yang sedang bergerak dengan kecepatan tertentu. Ya, jadi energi kinetik itu dipengaruhi oleh kecepatan yang bergantung yang bergantung pada kecepatan, kecepatan.
Jadi jika suatu benda memiliki kecepatan, pasti dia memiliki energi kinetik, ya. Nah, secara matematis dituliskan seperti ini. EK sama dengan setengah mv kuadrat, ya. Di mana energi kinetik EK itu energi kinetik, satuannya joule, M itu massa benda, satuannya kilogram, dan V adalah kelajuan benda, satuannya meter per sekon, gitu ya. Nah, bagaimana hubungan antara energi kinetik dengan usaha? Nah, kita tahu bahwa W itu sama dengan F kali S, gitu ya. Nah, jadi W itu F kali S tadi ya. Nah, di mana F itu M kali A, gitu ya. Dari hukum 2 Newton bahwa F sama dengan M kali A. Kalau kita masukkan, maka W sama dengan MA kali S, gitu ya. Nah, di gerak lurus GLBB ya, di GLBB kita sudah tahu, sudah paham bahwa VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS, gitu ya. Nah, kalau AS-nya kita ubah dengan ini, maka akan seperti ini. Jadi yang ini VT kuadrat, V0-nya dipindah ruas, VT kuadrat min V0 kuadrat ya. Jadi VT kuadrat min V0 kuadrat sama dengan 2AS, itu enggak? Nah, kalau kita ingin mencari AS, dari 2-nya kita pindahkan setengah VT kuadrat min V0 kuadrat sama dengan AS, gitu ya. Maka AS yang ini kita ganti dengan ini, sehingga menjadi M kali setengah VT kuadrat min V0 kuadrat. Nah, setengahnya kita kedepankan, operasikan M kali setengah M ya. Setengah M sama dengan VT kuadrat min V0 kuadrat, gitu ya. Nah, setengah M kali VT kuadrat min V0 kuadrat itu sama dengan delta EK ya. Kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dikuadratkan ya. Kalau ada akhir dikurangi awal berarti itu delta, gitu ya. Delta itu perubahan energi kinetik. Jadi hubungan antara usaha dengan energi kinetik adalah W sama dengan delta EK ya. Selanjutnya yang kedua ada yang disebut dengan energi potensial ya. Nah, energi potensial. Nah, kalau tadi energi kinetik itu dipengaruhi oleh kecepatan, kalau energi potensial ya, energi potensial itu dipengaruhi oleh kedudukan. Kedudukan atau ketinggian ya. Kedudukan atau ketinggian. Nah, itu energi potensial, sehingga secara matematis dituliskan bahwa EP sama dengan MGH ya. Bu Epi suka mangga. Bu Epi sangat megah gitu ya rumahnya ya. Jadi EP sama dengan M kali G kali H gitu ya. M kali G itu kan massa dikali gravitasi itu adalah berat gitu ya. Sehingga MG bisa, energi potensial bisa juga ditulis sebagai W kali H ya. Seperti itu. Nah, ini energi sama ya, M massa, W berat, H kedudukan atau ketinggian benda. Nah, bagaimana hubungan antara usaha dengan energi potensial? Ya, dengan energi potensial. Nah, kita ambil satu kasus, misalkan ada suatu benda lagi berada di ketinggiannya H1 gitu ya. Jadi ini posisi awalnya seperti ini. Posisi awalnya seperti ini. Kemudian dia bergerak, jatuh hingga ada di posisi H2 ya. H2. Titik nolnya di sini ya, titik nolnya. Maka karena W itu F kali S ya, sama dengan tadi ya, usaha itu F kali S,
Maka karena F-nya itu adalah gayanya itu adalah gaya berat yang tadi ya, mg. Nah ini mg, jadi M dipengaruhi oleh gravitasi, jadi gaya berat. Jadi F-nya itu adalah merupakan gaya berat mg. Nah, maka S-nya adalah H1 min H2 gitu ya. Atau W sama mgh1 dikurangi mgh2 gitu ya. Posisinya gitu ya, dikurangi posisi kedua, maka W sama dengan delta EP gitu sama ya. Jadi usaha itu merupakan perubahan energi potensial akibat perubahan dari kedudukannya. Seperti itu. Tadi energi kinetik juga sama gitu ya, bahwa usaha itu merupakan perubahan energi kinetik. Kemudian selanjutnya hukum kekekalan energi mekanik dan daya. Ya. Oke, hukum kekekalan energi mekanik. Ya. Nah, apa itu energi mekanik? Energi mekanik itu adalah perpaduan antara energi potensial dengan energi kinetik gitu ya. Jadi sebelum ke hukum kekekalan energi mekanik, yang ketiga itu sebenarnya ada energi mekanik gitu ya, atau EM. EM itu sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik gitu ya. Nah, gitu ya. Ini energi mekanik. Jadi energi mekanik itu adalah energi potensial ditambahkan dengan energi kinetik ya. Sehingga dari sini kita ada yang disebut dengan hukum kekekalan energi mekanik gitu ya. Hukum kekekalan energi mekanik. Nah, apa bunyinya? Bunyinya jika pada suatu sistem hanya bekerja gaya-gaya dalam yang bersifat konservatif, tidak bisa kembali ya, konservatif, maka energi mekanik sistem pada posisi apa saja selalu tetap. Hal ini berarti energi mekanik sistem pada posisi akhir sama dengan energi mekanik pada posisi awal, gitu ya, posisi awal. Ya. Jadi energi mekanik pada posisi awal itu sama dengan posisi akhir, gitu ya. Nah, secara matematis ditulisnya seperti ini. EM1 sama dengan EM2 gitu ya. Atau kalau pakai A dan B berarti Ma sama dengan B gitu ya. Nah, jadi EM1 sama dengan EM2 gitu ya. Nah, karena energi mekanik itu EP ditambah EK, maka EP1 energi potensial posisi 1 ditambah energi kinetik posisi 1 gitu ya, sama dengan energi potensial pada posisi kedua ditambah energi kinetik pada posisi kedua. Nah, karena EP itu MGH ya, nah, jadi kita bisa peroleh seperti ini. MGH1 ditambah setengah MV1 kuadrat sama dengan MGH2 ditambah setengah MV2 kuadrat. Gitu ya. Nah, sebenarnya ini karena masanya itu sama gitu ya. Nah, ini bendanya sama kan? Benda EM1 bendanya benda ke-1. EM2 sebenarnya bendanya benda yang ke-1 gitu ya. Tetap saja sama. Sehingga ini bisa saling mencoret gitu ya sebenarnya. Bisa diturunkan ya. Akan menjadi seperti apa. Nah, contoh gaya konservatif adalah gaya gravitasi konstan gitu ya. Gaya gravitasi Newton, gaya pegas gitu. Nah, itu hukum kekekalan energi mekanik gitu ya. Seperti itu. Kemudian ada yang disebut dengan daya. Apa itu daya? Daya itu merupakan usaha yang dilakukan oleh suatu benda tiap satuan waktu. Nah, daya itu secara matematis dituliskan seperti ini. P sama dengan W per T. W itu daya, W itu usaha dibagi dengan waktunya. Sama dengan Fs. Fs itu usaha ya. Usaha itu F kali S. Gaya kali perpindahan dibagi waktu. Nah, karena S per T itu sama dengan kecepatan atau kelajuan, maka bisa ditulis juga F kali V gitu ya.
Jadi daya itu bisa bermacam-macam gitu ya, tergantung mana yang diketahui gitu ya. Tergantung yang diketahui. Nah, ini. Nah, P daya, joule per sekon atau watt. P itu dari kata power, power. W usaha, Ju T waktu, F gaya, V kelajuan ya. Nah, kalau mesin biasanya dalam satuannya dalam horsepower gitu ya, HP. Nah, itu daya. Oke. Seperti itu. Nah, itu eh, pembahasan tentang energi dan usaha gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti untuk soal-soal latihannya kita eh, bertemu lagi di video berikutnya. Itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dipelajari sehingga bisa paham ya tentang usaha dan energi, kemudian ada daya juga. Itu saja yang dapat disampaikan untuk pertemuan hari ini. Terima kasih, tetap jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.